Halo teman-teman, kembali lagi di channel Extra Recipe. Kali ini saya akan menunjukkan berbagai jenis ukuran bawang tunggal atau bawang lanang atau bawang putih tunggal yang biasa dikonsumsi untuk berbagai macam keperluan ya. Bisa juga untuk bumbu masakan, untuk keperluan pengobatan, kecantikan, maupun ada juga yang buat ritual. Ini seperti bawang tunggal lokal seperti ini ya. Ini bawang lanang lokal ini biasanya dibuat untuk ritual. Kalau di Jawa atau Kalimantan ini buat mengusir roh halus atau sejenisnya, maaf apa jatuh. Bisa juga atau biasanya kalau anak-anak kecil zaman dulu kalungnya itu pakai bawang lanang lokal ini. Jadi dikalungkan ke bocah atau anak kecil. Kalau Anda sering lihat film-film eh, apa silat zaman dulu ya di bioskop-bioskop, itu memang benar. Jadi anak-anak zaman dulu itu pakainya bawang lanang ini lalu dimasukkan di kain, dan kain itu dijahit lalu dijadikan kalung ya, kalung warna hitam, biasanya kain hitam itu nanti dikalungkan. Itu biasanya isinya bawang lanang lokal ini, dan juga biasanya dimasukkan kalau orang-orang pasar itu memasukkan di laci supaya tidak eh, uangnya tidak diambil oleh eh, makhluk halus sebangsa tuyul ya. Biasanya seperti itu kepercayaan dari masyarakat lokal, khususnya orang-orang Jawa seperti itu. Dan ini memang yang paling susah ini didapatkan. Karena apa? Karena tidak semua yang apa namanya yang menghasilkan bawang di di pertanian bawang itu menghasilkan bawang tunggal seperti ini. Jadi bawangnya itu kebanyakan itu bawang biasa ya. Bawang biasa, tetap ada juga yang tidak tunggal tapi dia dempet. Jadi dia beranak seperti ini tapi ada anaknya, dan ini banyak. Nah, untuk mendapatkan yang eh, satu jenis ini, yang tunggal ini susah sekali. Di antara banyak hasil panen itu, atau di antara setiap tumbuhan bawang itu, tanaman bawang itu belum tentu menghasilkan atau ada yang tunggal ya, belum tentu. Jadi ini susah ini, dan ini memang agak mahal ini, yang kecil ini. Beda dengan yang impor ya, walaupun saya belum tahu khasiatnya secara penelitian itu bagus yang mana, tapi ini adalah jenis yang impor yang kebanyakan ada di pasaran seperti ini. Ini biasanya diimpor dari China atau Taiwan ya, yang seperti ini. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ini bawang putih impor ini. Ini yang giant, yang gajah, yang besar, yang raksasa lah. Ini yang paling besar bentuknya. Jadi ada beberapa macam yang impor ini, sekitar ada empat ukuran ya, empat jenis ukuran. Empat jenis ukuran ini saya pisahkan dulu yang lokal. Nah, ini empat jenis ukuran. Sebenarnya ada lima yang lebih kecil lagi. Cuman saya tidak punya karena kemarin sempat sudah dikonsumsi. Nah, ini yang besar. Kita ukur yang besar ini diameternya sekitar dari 0 sampai sekitar 4 cm, sekitar 4 cm ya, diameternya 4 cm. Ini ada dua, yang satunya juga 4 cm kalau tidak salah. Oh ya, 4 cm, 4 cm ya, coba dilihat, ini 4 cm diameternya. Ini besar sekali. Sementara yang ada di pasaran ini ada dua, antara yang ini dan yang ini yang lebih kecil lagi ya, seperti ini sekitar sejempol ya. Ini ukurannya 3 cm.
3 cm. Jadi lebih kecil 1 cm. Lebih kecil 1 cm. Ini ukuran 3 cm, bisa dilihat ukurannya 3 cm. Maaf kalau pencahayaannya sedikit silau. Sama yang sejenis juga, ukurannya 3 cm. Saya dapatkan kurang lebihnya 0 sampai 2,5 cm sampai 3 cm untuk ukuran yang kedua ya. Untuk ukuran yang ketiga yang biasanya dipakai untuk black garlic atau bawang hitam itu yang diproses lagi, ini ukurannya saya dapatkan sekitar 2 cm ya, kurang lebihnya 1,5 sampai 2,5 cm. Ini untuk ukuran yang bawang lanang atau bawang tunggal yang biasa dipakai untuk diproses menjadi black garlic atau bawang hitam yang banyak sekali di pasaran. Sementara yang paling kecil yang saya punya, sebenarnya ada yang lebih kecil lagi tapi sudah saya konsumsi, ini ukurannya sekitar 1 sampai 1,5 cm. Ada yang 1 cm ya, ini ya. Nah, panjangnya sekitar 2 cm kalau panjang begini. Ya. Ini sudah mau tunas ya, sudah mau bisa ditanam ini sebenarnya. Ya. Kalau ini panjangnya yang paling besar sekitar 3,5 cm. Bisa ada juga yang 4 cm ya. Nah, sementara ini semua tadi yang saya tunjukkan adalah yang impor ya. Sementara ini saya akan tunjukkan yang lokal, ukurannya itu diameternya tidak sampai 1 cm. Mungkin yang paling besar, memang ada 2 jenis, 3 jenis maksud saya. Sekitar ukurannya sekitar bawang lanang lokal ini ukurannya diameternya sekitar 0,5 cm sampai 1,5 cm. Yang paling besar itu ukurannya diameternya sekitar 1,5 cm, sementara panjangnya karena dia memanjang lonjong, jadi saya ukur sekitar saya dapatkan sekitar 2,5 sampai 2,7 cm ya ini ya. Maaf kalau tidak jelas ukuran di penggaris. Di bawang lanang lokal ini ada juga yang kecil sekali seperti ini. Ini lebih kecil ya, memanjang lonjong ya. Nah, bentuknya ini lebih kecil lagi. Ini juga kecil. Ini juga kecil. Ini lebih kecil daripada ini ya. Nah, ini yang lokal ya bentuknya. Nah, biasanya yang banyak di pasaran adalah bawang lanang lokal yang seperti ini. Dia tidak tunggal. Jadi dia itu istilah orang Jawa sini banci. Jadi banci ada anakannya nih. Ada anakannya kecil gini. Nah, ini ada anakannya. Selalu banyak yang seperti itu. Nah, untuk mendapatkan yang tunggal, benar-benar tunggal seperti ini emang nggak susah gitu. Jadi wajar bila harganya memang agak sedikit mahal. Dan apa? Lebih simple keuntungannya, benefitnya mengkonsumsi bawang tunggal yang lokal ini atau bawang lanang lokal ini mudah untuk dikonsumsi. Ini dikupas saja langsung ditelan, jadi kayak seperti ukurannya bahkan setara dengan kapsul ya, jadi mudah sekali untuk ditelan ya. Berbeda dengan yang giant ini, yang giant maupun yang adiknya ini ukurannya agak lebih kecil ini, sampai yang biasa dibuat black garlic ini agak susah untuk dikonsumsi. Karena apa? Karena ya memang cukup besar. Bahkan ini pun yang paling kecil, yang bawang lanang lokal yang paling kecil ini pun agak ya perlu dibelah jadi 2 dulu untuk ditelan ya. Tidak bisa langsung telan ini. Nah, kebanyakan kalau untuk ukuran yang besar ini dia untuk bumbu. Dibuat masakan, cara untuk
pengobatannya dibuat bumbu atau dibuat masakan atau juga untuk membuat ramuan. Jadi di blender lalu dicampurkan dengan rempah-rempah lain atau juga bisa dengan apa namanya tersendiri. Jadi dia khusus, hanya di blender khusus bawang ini terus dicampurkan dengan madu biasanya. Tapi ada juga resep lain yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Nah, itulah jadi ada berbagai jenis bawang lanang ukurannya ya, dan namanya juga sebenarnya berbeda-beda, tapi saya belum paham ini antara nama yang satu dengan nama yang lain. Tapi saya memiliki beberapa jenis bawang lanang dan ini sebagai referensi Anda kalau Anda ingin membeli bawang lanang atau bawang tunggal karena ukurannya berbeda-beda. Jadi size-nya itu tidak sama. Jadi oke, sebagai tambahan tips ya, untuk membeli bawang lanang itu jangan yang seperti ini ya, yang khusus biasanya di pasaran, jangan yang putih mulus ya, putih mulus seperti ini. Carilah yang seperti ini ya, yang warnanya alami ya. Ya. Jadi dia aman dari pemutih ya. Kalau yang seperti ini kebanyakan itu diputihkan dengan pemutih. Pernah dengar kasus Temanggung penggerebekan apa namanya pusat bawang lanang oplosan ya yang diputihkan itu di daerah Temanggung. Itu importernya sempat kalau tidak salah tertangkap, digerebek gara-gara memproses bawang lanang impor ini dengan pemutih berbahaya ya teman-teman ya. Jadi bukannya malah sembuh dari penyakit, malah kita dapat bonus penyakit yang mengerikan ini kalau namanya aja di pemutih ya. Jadi itu sekedar review ataupun informasi dari saya. Kalau Anda ingin membeli bawang lanang, ini adalah ukuran-ukurannya yang saya jelaskan tadi, bisa menjadi informasi yang berguna ya. Jadi di pasaran mau beli bawang lanang itu ya, kalau tidak beli langsung, tidak lihat langsung ya, saya lihat ini ukurannya, yang tanyakan ke penjual itu kira-kira berapa diameternya ya. Jadi Anda bisa, kalau rekomendasi saya kalau untuk dikonsumsi langsung tanpa campuran macam-macam ya cari yang kecil saja. Tapi kalau untuk black garlic ini ukuran yang 3 cm dan 2 cm ini sangat recommended. Kalau untuk dijual lagi ya, diproses dan dijual lagi pakai yang 3 cm atau yang 2 cm. Tapi kalau untuk black garlic sendiri, dibuat sendiri, konsumsi sendiri, yang paling besar ini juga bagus ini. Juga mantap. Jadi nggak ada salahnya dipakai semuanya. Ini saja, sekian tutorial dari saya. Informasi ini mungkin berguna untuk Anda, silakan sebarkan ke yang lain. Bila Anda merasa informasi ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kita semua, karena ilmu yang bermanfaat itu tidak akan berkurang sedikit pun. Oke, saya juga berterima kasih kalau Anda menyempatkan untuk subscribe di video saya. Bagi yang ingin mendapatkan bawang tunggal ini dari saya juga bisa memesannya langsung di 0822 7877 6366 atau di fanpage Bawang Putih Tunggal ya. Di sana bisa juga Anda memesannya lewat situ. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.